Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita Waalaikumsalam warahmatullahi, di dalam mengkaji ilmu agama ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kasyfus Syubuhat, menyingkap syubhat-syubhat orang-orang musyrikin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam kitabnya Kasyfus Syubuhat karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan Baik, kita baca sebelumnya ya, karena insyaallah sebagai bentuk murajaah. Beliau mengatakan, Syekh mengatakan, wa alam anna Allah ta'ala bihikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadat tauhida atau bihadat tauhidi illa ja'ala lahu a'daan. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada hikmah atau termasuk daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun kecuali Allah akan menjadikan baginya musuh. Artinya tidak ada seorang rasul pun, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti ada musuhnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan musuh syaitan manusia ataupun jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mewahyukan di antara mereka kepada sebagian yang lainnya ucapan-ucapan yang menghiasi untuk menipu. Artinya dalam ayat ini jelas bahwasannya setiap para nabi, para rasul mesti ada musuh. Mesti ada orang-orang yang akan menghalangi dakwahnya. Dakwah apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul? Dakwah tauhid. Dakwah betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifatnya. Kemudian Syekh mengatakan wa qad yakunu li a'da'a tauhidi ulumun katsiratun. Dan terkadang musuh-musuh tauhid, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai ilmu-ilmu yang banyak. Wa kutubun wa hujajun. Bahkan mereka pun mempunyai kitab-kitab, tulisan-tulisan dan hujjah-hujjah ya, yang mereka punyai di dalam melakukan dasar, di dalam melakukan kesyirikan mereka atau amalan kebatilan mereka. Mereka ada dasarnya, tapi terkadang dasar yang mereka bawa salah gitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Maka tatkala datang kepada mereka utusan-utusan mereka ya, membawa bukti, mereka senang. Mereka bahagia dengan apa yang dimiliki oleh mereka daripada ilmu. Artinya berarti ayat ini menjelaskan ada di antara mereka
mempunyai ilmu yang ilmu tersebut sebetulnya syubhat, ya, untuk melancarkan kepentingan mereka atau dakwah mereka. Sehingga perlu di sini kita memperdalami ilmu agama agar tahu apa saja yang kemudian bisa menyingkap syubhat-syubhat mereka atau dalil-dalil yang mereka pakai untuk melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut baik itu bid'ah ataupun masuk ke dalam kesyirikan. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian Syekh mengatakan, idza arafta dzalika wa arafta anna tariqa ila Allah taala la budda lahu min a'da'i qaidin alaihi. Apabila kau mengetahui itu dan kamu mengetahui bahwasanya jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada musuh, ya. Di sini bahwa Syekh menegaskan jalan untuk menuju Allah itu enggak semulus yang kita kira. Dakwah itu enggak bisa dakwah kayak dakwah pramuka, di sini senang, di sana senang, di sini aman, di sana aman. Mesti ada rintangan. Apalagi yang kita sampaikan al-haq. Apalagi yang kita sampaikan apa? Kebenaran. Jadi ketika kita tahu bahwasannya dakwah yang dibawa oleh Rasul, para nabi, dan kemudian kita berjalan di atas dakwah itu, mesti ada saja ada orang-orang yang mau menghalanginya dengan apapun alasan mereka menghalanginya, baik karena ekonomi mereka terganggu, karena pengikut mereka akhirnya tergerus, karena popularitas mereka akhirnya jatuh, karena apapun alasan mereka, kemudian mereka menghalangi dakwah tauhid. Dan mereka mempunyai ahlu fasahati wa ilmi wa hujaj, artinya di antara mereka ada orang yang bisa ngomong gitu ya. Ahlu fasahah ini orang-orang yang fasih dalam berbicara. Kemudian mereka juga ada ilmu, tapi ilmu di sini artinya apa? Ilmu untuk menguatkan amalan mereka gitu. Yang jelas-jelas sebetulnya bisa dibantah ilmu tersebut. Fal wajibu 'alaika an ta'lama min dinillahi atau an ta'allama min dinillahi ma yasiru silahan. Maka wajib bagimu untuk mempelajari sebuah ilmu dari agama Allah ini sebagai ilmu yang bisa menjadi silah. Ilmu tersebut bisa menjadi apa? Bisa menjadi senjata bagi kita. Tuqatilu bihi haula'i syayatin, yang mana dengan ilmu tersebut, dengan senjata tersebut kamu bisa memerangi mereka-mereka orang-orang para syaitan tersebut. Alladzina qala imamuhum muqaddimuhum li rabbika azza wajal, yang mana imam-imam syaitan pendahulu mereka yaitu iblis, ya, dia mengatakan kepada Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, betul-betul aku akan dudukan mereka, ya, dan aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi ketika iblis diancam oleh syaitan akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kata iblis, fa'andirni, berikanlah tangguh kepada saya ya Allah. Artinya ya sudah, nggak apa-apa, saya masuk neraka tapi berikanlah tangguh kepada saya ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Kemudian iblis mengatakan, la aqudanna lahum siratal mustaqim, saya akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka. Jadi betul-betul di sini berjanji iblis, syaitan, akan berupaya menyesatkan manusia. La atiyannahum min baini aidihim, akan diupayakan agar mereka sesat dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka atau sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka atau kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Kebanyakan manusia itu bisa terbawa oleh godaan iblis, bisa terbawa oleh apa? Godaan syaitan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang tersesat dari jalan Allah itu lebih banyak dibanding orang yang dapat hidayah. Dibanding orang yang dapat apa? Hidayah. Penduduk neraka itu lebih banyak dibanding apa? Penduduk surga. Orang yang benar itu lebih sedikit dibanding orang yang salah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya godaan syaitan ini sangatlah berat. Artinya syaitan akan berupaya betul-betul untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari iblis. Baik. Kemudian, walakin idza aqbalta 'ala Allahi wa asghayta ila hujajjihi wa bayyinatihi. Tetapi engkau, kata Syekh, jika engkau betul-betul
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau mendengarkan kepada hujjah-hujjah dan bukti-bukti ilmu-ilmu gitu ya, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, fala takhaf wala tahzan, maka jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya makar syaitan itu sangatlah lemah, kata Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita mempelajari ilmu agama, selain ilmu agama tersebut bisa membuat kita istiqomah, juga ilmu agama tersebut bisa menangkis subhat-subhat, ya, ilmu-ilmu batil yang kemudian bisa membuat apa? Membuat kita terbawa kalau kita mempunyai apa? Ilmu. Jadi intinya apa? Kita harus memperdalami ilmu agama. Taib. Nah, sampai sana ya. Kita waktu lalu sampai situ poinnya. Kemudian kata Syekh, wal ami minal muwahhidin yaglibu alfan min ulama'il haula'il musyrikin. Bahkan orang yang bodoh, artinya orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui dalil, ya, minal muwahhidin, tetapi dia bertauhid kepada Allah. Artinya dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak menyandarkan, ya, segala sesuatu kepada selain Allah, tapi kepada Allah saja. Artinya dia bertauhid kepada Allah. Apa kata Syekh? Yaglibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin, bisa mengalahkan 1000 orang dari kalangan ulama-ulamanya musyrik. Orang bodoh, artinya orang bodoh di sini bukan bodoh, tetapi maksudnya adalah orang yang tidak mengetahui dalil tentang tauhid, tapi fitrahnya selamat. Fitrah dia selamat, fitrah dia betul-betul bertauhid kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini ada selain Allah yang mengetahui ilmu gaib, hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Tidak meyakini ada selain Allah yang bisa melancarkan dan menyempitkan usaha atau rezeki misalkan. Betul-betul hanya milik Allah itu semua. Maka orang bertauhid walaupun tidak tahu dalilnya, itu bisa mengalahkan 1000 dari kalangan orang-orang musyrik, dari kalangan ulamanya yang punya dalilnya mereka, ya. Tapi dalil yang mereka pakai tentunya salah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara-tentara kami merekalah yang akan menang. Merekalah yang akan apa? Yang akan menang. Kenapa kemudian Syekh mengatakan bahwasanya orang yang bertauhid walaupun dia bodoh, artinya nggak tahu dalilnya, tapi bisa mengalahkan ulama-ulama yang dia musyrik walaupun punya dalil, tapi dalilnya salah gitu ya. Karena apa? Karena orang-orang yang bodoh dan dia bertauhid, fitrahnya selamat. Fitrahnya apa? Selamat. Karena apa? Kesyirikan itu secara tidak langsung dia akan apa? Dia akan bertolak belakang dengan fitrah manusia. Bahasa Sundanya, ku akal wae teu kaharti gitu. Ku akal wae teu kaharti. Masa ada orang yang kemudian datang ke dukun, orang tersebut pingin kaya, padahal jelas-jelas dukunnya miskin. Ada nggak orang seperti ini? Banyak. Dia datang ke orang yang dianggap pintar, paranormal, orang yang sakti apapun namanya gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa membuat agar dia lancar usahanya, untuk buat dia agar payu KWW misalkan. Padahal dia sendiri tepayu, ya. Dan ini sebetulnya apa? Dengan logika saja itu sebetulnya sudah tertolak. Makanya Syekh di sini apa? Mengatakan bahwasanya orang bodoh tapi dia bertauhid, artinya tidak tahu dalil, tapi dia betul-betul fitrahnya selamat, yakin yang membuat kelancaran usaha dan kesempitan Allah. Yakin yang akan memberikan kesempitan ataupun jalan keluar dari kesempitan juga Allah. Yakin yang memberikan penyakit dan menyembuhkan penyakit adalah Allah. Tapi banyak orang-orang yang ngaku dirinya pintar. Mungkin pelajarannya, sekolahnya mungkin sudah tinggi, tapi tidak sedikit kemudian mereka datang ke paranormal, datang ke orang-orang yang dianggap dukun lah, mau apapun bahasanya, kita bahasakan dukun saja. Mau orang pintar, mau indigo, mau apapun itu gitu ya. Ketika dia mengakui dirinya mengetahui ilmu gaib, perkara yang akan terjadi, maka ini jelas-jelas orang yang akalnya sehat ini tidak akan menerima. Mana ada orang, masa ada orang yang mampu mengetahui apa yang akan terjadi, ya? Berarti dia akan selamat kalau gitu. Dia akan selamat. Tapi banyak orang-orang yang
konon katanya dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dirinya penuh dengan musibah, dirinya penuh dengan kehancuran. Ya kalau tahu dia akan merugi misalkan jualannya, mungkin dia nggak akan jualan itu, jualan yang lain kalau memang tahu yang akan terjadi. Intinya ini sebetulnya apa? Kesyirikan ini dia akan bertolak belakang dengan akal yang cerdas, bertolak belakang dengan akal yang sehat. Makanya kenapa kata Syekh, orang bodoh tetapi dia bertauhid akan mengalahkan 1000 dari kalangan orang-orang musyrikin walaupun dia berilmu. Artinya punya hujjah, artinya punya fasohah dalam berbicara. Seakan-akan fasih gitu ya. Kalau jelasin ke orang, orang terkesima gitu. Padahal jelas-jelas yang dibawakan salah. Ya, yang dibawakan adalah salah. Taib. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, maka manusia itu ada 3 kondisi manusia. Ada 3 kondisi manusia. Yang pertama manusia yang dia itu mengetahui ilmu dan mempunyai fitrah yang selamat. Ada yang pertama manusia mengetahui ilmu tentang tauhid, dalilnya tentang keesaan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, kekuasaan Allah menguasai semesta alam, meyakini bahwasanya tidak ada yang mampu melakukan sesuatu sekecil apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia yakin betul-betul ini semua atas kehendak Allah. Di sisi lain juga fitrahnya selamat. Ini yang pertama. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang apa? Orang yang pertama dia punya hujah, punya dalil, juga pemikirannya bersih. Tidak tidak terhinggap dengan subhat-subhat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah man laisa indahu ilmun lakin indahu fitratun salimatun. Ada orang yang tidak punya ilmu, artinya tidak tahu dalilnya, tapi dia yakin bahwasanya alam semesta ini penguasanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menggerakkan sedikit pun dari goncangan alam semesta kecuali izin Allah. Karena ada ya orang-orang yang kemudian apa? Ketika terjadi tsunami, ketika terjadi letusan gunung Merapi, kemudian orang-orang yang mungkin pintar dunianya, ilmu dunianya, tapi dia meyakini ya salah satu dari penguasa alam sedang marah misalkan. Tidak sedikit kemudian mereka menyembelih kambing, sapi, kepalanya dilempar ke lautan, dilempar kemana? Ke kawah atau ke gunung, dengan keyakinan apa? Bahwasanya penguasa selain Allah, seakan-akan ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang musyrikin pada zaman Abu Jahal dahulu, tidak ada seorang pun mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini ada penguasanya selain Allah. Mereka yakin semuanya ini dikuasai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi musibah, yakin yang membuat musibah adalah Allah. Makanya orang musyrikin dahulu itu mereka berbuat syiriknya ketika mereka senang. Tapi ketika mereka musibah, ketika mereka diberikan ujian, mereka kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang musyrik sekarang. Senang kadukun, komode sedih. Ya, dapat rezeki kedukun apalagi dapat ujian atau musibah. Ini yang yang menjadi perbedaan antara orang musyrikin dahulu dengan musyrikin sekarang. Dan yang ketiga adalah man laisa indahu fitratun salimatun wala ilmun sahihun. Yang ketiga adalah golongan orang yang dia tidak punya fitrah yang selamat, ya, akalnya nggak sehat, nggak selamat, juga dia pun tidak punya ilmu yang sahih, tapi yang dia miliki ilmu yang syubhat, ilmu yang syubhat yang bisa menguatkan amalan mereka ataupun ritual-ritual kesyirikan mereka, dan itu akan dibantah ya. Taib. Kemudian saya mengatakan walisan, maka tentara-tentara Allah mereka yang akan menang. Dengan apa menangnya? Bil hujjati wal lisan, dengan hujjah dalil dan dengan lisan. Ya. Makanya perlu untuk kita menghafal Al-Qur'an, menghafal ayat, menghafal hadis. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man hafidha ahadits qawiyat hujjatu. Barang siapa yang menghafalkan hadis dia akan kuat hujahnya. Jadi ketika kita membantah sebagian kelompok yang amalannya kita lihat itu salah, kita ingatkan dia, ini nggak boleh amalan ini. Kata siapa nggak boleh? Kemarin kata ustadz saya. Ini bukan dalil. Tapi kalau dia hafalkan, ini loh dalilnya, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, dia akan menerima dengan itu. Tapi
Naon dalilna? Cek ustad. Kamu punya ustad, saya juga punya ustad. Akhirnya ngadu ustad kalau kayak gitu. Ya, makanya perlu apa kita menghafal ayat, menghafal dalil, menghafal hadis. Satu hari satu ayat, ya, satu hari satu hadis. Ini akan sangat bermanfaat. Taib. Maka orang-orang ataupun tentara-tentara Allah, mereka lah yang akan menang dengan apa? Dengan hujjah, dengan dalil. Kama humul ghalibuna bisayfi wasinan. Sebagian mereka akan menang dengan pedang. Ya, artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat lainnya, Jundullah ini disebut dengan Hizbullah, tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan tentara Allah mereka lah yang akan menang. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya tentara Allah lah yang akan beruntung. Tentara Allah, artinya tentara yang betul-betul beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Yang betul-betul apa? Menolong agama Allah dengan cara mendakwahkan dakwahnya para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah jundullah. Taib. Kemudian wa innamal khaufu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Tetapi yang dikhawatirkan adalah bagi seorang yang bertauhid, yang berjalan di atas jalan tauhid tetapi tidak punya pedang, tidak punya senjata. Kita bertauhid, saya tidak datang ke dukun. Saya yakin yang melancarkan usaha saya Allah. Saya yakin yang membuat saya sepi usaha pun Allah. Saya yakin yang membuat musibah dan mengangkat musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang benar, ya. Dan itu ketika didakwahkan sama orang, kadang-kadang orang perlu dalil. Kadang-kadang orang perlu dalil. Sehingga apa? Sehingga orang yang bertauhid sangat baik baginya, selain dia bertauhid juga apa? Mengetahui dalil tentang keyakinan yang diyakininya. Ya. Ini dianjurkan agar kita apa? Agar kita tahu dalilnya, biar apa? Biar kuat kalau kita dakwah. Ya, dakwah nggak harus di depan mimbar. Dakwah ke keluarga, ya, dakwah ke tetangga, dakwah ke tempat di teman-teman pekerjaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka ketika mendengarkan apa dalilnya, ini loh firman Allah, ini loh hadisnya, mereka akan lebih menerima dibanding mereka ketika kita bawakan dalilnya mana, kata ustaz saya, ini nggak akan diterima mereka, ya, atau jarang menerima kecuali dia betul-betul diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kondisi, ya, orang-orang yang bertauhid. Taib. Ya, kondisi orang-orang yang bertauhid yang yang awam sekalipun, maka mereka bisa mengalahkan orang-orang yang musyrik walaupun mereka mempunyai dalil atau sandaran-sandaran di dalam kesyirikannya dan bisa dipatahkan. Walaupun tanpa dalil, sebetulnya bisa dipatahkan dengan logika gitu. Sebetulnya bisa dipatahkan dengan apa? Dengan logika. Nanti akan dibawakan contohnya oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad manallahu taala alaina bi kitabihi alladzi ja'alahu. Dan sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan kitabnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitabnya tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu, wahudan sebagai petunjuk, warahmatan sebagai bentuk kasih sayang, wa busyra dan kabar gembira lil muslimin bagi orang-orang yang muslim. Jadi dengan adanya Al-Qur'an, dengan adanya kitabullah ini sebagai bentuk apa? Yang pertama tibyan, penjelas, ya, terhadap apa? Terhadap segala sesuatu. Ma faratna fil kitabi min syai', kata Allah. Kami tidak meninggalkan dalam Al-Quran itu sedikit pun. Jadi semua hukum yang berlaku terhadap manusia ini semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada. Tinggal kita ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ada yang mampu mengambil hukum istinbat dari ayat, ada yang tidak bisa. Makanya kita kembalikan kepada para ulama ahlu tafsir, ya. Sehingga apa? Karena mereka lebih rasikh, lebih dalam ilmunya ketika memahami ayat, ketika memahami apa? Hadis. Taib. Dan juga Al-Quran sebagai apa? Sebagai hudan, petunjuk, sebagai kasih sayang dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Kemudian Syekh mengatakan falayati sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani mayungkiduha. Maka tidaklah seorang yang ahlul batil,
mempunyai pemikiran batil, ketika dia membawa hujah sekalipun, membawa dalil sekalipun, kecuali di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bisa membantah hujah mereka, ya, kecuali dalam Al-Quran ada ayat yang bisa menangkis syubhat mereka. Wa yubayyinu butlaniha, dan akan ada dalam Al-Quran ayat yang bisa menjelaskan tentang kebatilan dalil yang dibawa oleh mereka di dalam melakukan praktek kesyirikannya. Itu akan ada, mesti akan ada, ya, tentang apapun pasti ada di dalamnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, dan tidaklah mereka yang Muhammad datang kepadamu bimatsalin dengan sebuah perumpamaan, illa ji'naka, kecuali kami akan memberikan kepadamu bil haqqi, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan dengan penafsiran yang paling baik. Artinya tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul batil membawa hujah dalil di dalam amalan untuk menguatkan amalan mereka, kecuali kami telah memberikan kepadamu ayat Al-Quran yang ayat tersebut menjelaskan tentang kebatilan mereka, ya, dengan sebaik-baik penafsiran. Maka ayat ini dibawakan oleh para ulama, salah satunya Syekh Muhammad dan ahlu tafsir yang lainnya. Apa kata Syekh? Dikatakan qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahlu tafsir, hadhil ayatu amatun fi kulli hujjatin, maka ayat ini umum, ya, untuk setiap hujjah, ya'ti biha ahlul batil, yang dibawa oleh ahlul batil, yang dibawa oleh orang-orang yang berpemikiran salah, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Maka siapapun nanti firqah-firqah dhalah setelah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai kita sekarang ini, kecuali dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang kebatilan keyakinan itu, ya, tentang kebatilan pemikiran yang sesat itu. Hanya saja kita tinggal apa? Tinggal mengkaji, ya, tinggal memperdalami ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting bagi kita. Untuk apa? Untuk semangat di dalam mencari ilmu agama. Terlebih ini adalah ilmu usul, ilmu asas, ilmu pondasi. Kalau salah pondasi kita, maka salah. Kalau pondasi yang seperti ini kita salah, keyakinannya salah, ini khawatir kita jatuh kepada kesalahan, kesyirikan. Setidaknya kenlah ilmu-ilmu nulain mah gitu, ya. Ilmu nahu, ilmu faraid kadang-kadang berat bagi kita menghafalkan rumus. Ilmu apalagi balaghah misalkan, kadang-kadang berat bagi kita menghafalkan rumusnya. Setidaknya ilmu ini yang wajib. Ilmu tauhid, ilmu bagaimana caranya kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di sini disebutkan oleh Syekh apa? Ahlu tafsir, sebagian ahlu tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini umum, ya, untuk setiap hujah yang dibawa oleh ahlul batil sampai hari kiamat. Maka siapapun ahlul batil membawa pemikiran-pemikiran yang batil dari tahun ke tahun, pasti dalam Al-Quran dan hadis ada yang ayat dan hadis yang mengutip tentang apa? Bahwasanya pemikiran ini batal, pemikiran ini salah. Itu pasti ada, ya, itu pasti ada. Nanti akan dijelaskan, ya, oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa ana adhkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabih jawaban li kalamihi tajabil musyrikun fi zamanina alaina. Dan saya akan menyebutkan bagimu, ya, perkara sesuatu dari apa-apa yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya Al-Qur'annya sebagai bentuk jawaban untuk ucapan-ucapan orang-orang musyrikin yang menjadikan itu sebagai hujah, dalil mereka di zaman kita sekarang ini, yang akan menghujat kita, ya, seakan-akan dia mengalahkan, membawakan amalan tersebut dengan dalil untuk mengalahkan hujah kita, gitu, ya. Saya akan sebutkan contohnya. Kata Syekh, fanaqulu jawabu ahlil batil min tariqain. Maka ketika datang ahlul batil membawa apapun amalan, sebuah amalan, dan amalan tersebut kita lihat ini kok begini amalannya, pasti di sana ada bantahan bagi mereka, ya, dalam Al-Quran dan dalam hadis.
Dan salah satu yang bisa membantah ataupun salah satu cara dalam membantah mereka, kata Syekh apa? Maka apa? Dengan dua cara, dengan dua jalan. Yang pertama mujmal dan mufassal. Artinya ada ayat yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya umum, ada hadis atau ayat yang sifatnya khusus yang menjelaskan tentang amalan-amalan tertentu. Ya, yang menjelaskan tentang amalan-amalan tertentu. Taib. Amal mujmal, adapun yang mujmal, fahuwal amrul adimu wal faidatul kabiratu liman aqolaha. Maka yang mujmal adalah merupakan perkara yang agung dan faidah yang besar bagi orang yang memahaminya. Wadzalika qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah zat yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, ya, sebagiannya umul kitab, dan juga yang lainnya ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar-samar, yang tidak terperinci, yang tidak yang samar gitu ya. Tetapi apa kata Allah? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, melenceng, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk apa? Ibtigho'al fitnah, untuk mencari fitnah, wabtigho'a ta'wili, dan untuk mencari takwilnya, untuk menguatkan amalan mereka, untuk menguatkan perbuatan mereka. Justru mereka mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Biasa seperti itu. Nanti akan disebutkan ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ini kalau kita lihat dalam ayat ini mim. Tapi kalau dalam sebagian Rasam Utsmani ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh, yang dalam di dalam ilmunya. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ana minar rasikhina fil ilm wa ana minal ladzina ya'lamuna ta'wilah. Saya termasuk orang yang dalam ilmu, dan saya termasuk orang yang tahu takwil Al-Qur'an. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam ilmunya karena didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas ini dalam agamanya. Artinya pintarkanlah di dalam ilmu agama, dan ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wil, artinya ilmu tafsir. Makanya ilmu tafsir ini muaranya kepada Ibnu Abbas. Imam Mujahid termasuk murid yang paling kuat Ibnu Abbas, sehingga kemudian menyebar ke kita. Itu semuanya muaranya dari siapa? Dari Ibnu Abbas tafsirannya. Taib. Ini yang pertama. Kemudian dibawakan lagi oleh Syekh, arti yang muhkam adalah arti yang muhkam, maksudnya yaitu ayat yang tidak perlu dijelaskan lagi, sudah jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun, atau la taqrabuz zina. Jelas-jelas berarti menunjukkan zina, menunjukkan mabuk. Ini sudah haram, tidak boleh. Enggak ada takwil-takwil lagi sudah. Ya, enggak ada butuh penafsiran lagi sudah. Karena sudah muhkam. Ini yang maksud dengan muhkam. Taib. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang mutasyabihat adalah alladzi yahtaju li bayani ma'ani ila ghairihi. Yaitu apa? Ayat yang butuh penjelasan ayat yang lainnya atau hadis yang lainnya untuk supaya lebih jelas maksud daripada ayat itu. Ini mutasyabihat. Ya, fayuradu ilal muhkam, maka dikembalikan kepada muhkam. Maka dikembalikan kepada muhkam. Artinya apa? Artinya yang muhkam itu jelas, tidak perlu takwil, tidak perlu tafsir. Tapi kalau yang mutasyabihat masih perlu tafsir. Dan tafsiran yang mampu menafsirkan ini adalah para ulama. Ulama-ulama yang rasikh. Ulama-ulama itu pun menafsirkannya sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Ya, sesuai dengan Al-Quran dan juga apa? Dan juga hadis. Dan tentunya di dalam menafsirkan juga harus mengetahui ayat yang
yang mansuh, ya, ayat yang mansuh atau ayat yang mujmal, mufassal, maka orang-orang ahlu tafsir mengetahui ini ayat ini mansuh, ayat ini tidak. Ini salah satu yang perlu diketahui di dalam menafsirkan. Karena ada tafsir Quran dengan Quran, ada tafsir Quran dengan hadis, ada juga tafsir sebagian mengatakan bolehnya ayat oleh lughatul Arabiyah, bahasa Arab, ya, tetapi tentunya ketika tidak keluar dari jalur Al-Quran dan jalur hadis ketika menafsirkan ayat, yaitu menafsirkan, menjelaskan, gitu ya, menerjemahkan. Tapi kita kembali kepada ucapan Syekh. Waqad shahha an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasul bersabda, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu, apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar-samar, faulaika alladzina samallah, maka mereka adalah orang-orang yang telah Allah namai mereka. Yaitu apa? Fa'amal ladzina fi qulubihim zaigun, yaitu orang-orang yang dalam hatinya ada zaig, ada kesesatan, ya, yang mereka suka justru mencari ayat-ayat yang samar, biar diambil ayat ini dilemparkan kepada orang-orang bodoh, biar menjadi pembenaran terhadap apa? Amalan mereka, biar menjadi pembolehan terhadap amalan mereka. Mahfum ini ya? Paham ya? Contohnya sebentar. Kata saya kemudian fahadaruhu, maka hati-hatilah kamu kepada mereka. Misalu dzalika, contohnya, ini salah satu contoh dan kita akan jelaskan lagi banyak lagi contohnya. Ini salah satu contoh yang dibawakan oleh Syekh. Misalu dzalika, contoh itu, idza qala laka ba'dul musyrikin, apabila berkata kepadamu orang-orang sebagian orang musyrik, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Ini wali, ya, ini dalam surat Yunus ayat 62. Ini yang pertama, kita akan jelaskan ya. Ada kemudian antara mereka orang-orang yang musyrikin yang kemudian mengagungkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menjadikan posisi wali seperti posisi Allah. Di dalam apa? Di dalam bisa memberikan kelancaran usaha, menyempitkannya. Di dalam memberikan apa? Kesembuhan penyakit dan memberikannya. Ada nggak orang-orang yang kemudian bersandar kepada wali, mengambil atau menyebut-nyebut namanya? Kalau mereka dagang dan tidak menyebut, tidak memanggil sosok wali-wali mereka, mereka yakini akan ada kerugian dalam dagangnya atau tidak lancar dalam usaha mereka. Ini seakan-akan apa? Seakan-akan telah menjadikan posisi wali sebagai posisi itu Tuhan, posisi Allah. Paham ya? Ini yang pertama. Ini wali, padahal wali apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah ini tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapa wali Allah? Ayat setelahnya, surat Yunus 63-nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Siapapun mereka, selama dia beriman, selama dia bertakwa, maka mereka adalah wali. Nggak perlu pakai imamah yang gede, nggak perlu jenggotnya panjang sampai udel misalkan, nggak perlu jubahnya putih sampai ngagapui misalkan ya, nggak perlu kemudian pakai tongkat kemana-mana, nggak perlu. Ketika dia beriman, ketika dia bertakwa, ya, artinya iman dan takwa artinya apa? Takwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka mereka adalah orang yang bertakwa. Dan kondisi takwa, iman itu ya tafawut, berbeda-beda manusia. Ada yang imannya tinggi, masya Allah, karena sering dia iman sama Allah, tapi kadang-kadang maksiat. Dia pun wali Allah sama, wali Allah sama, tapi kedudukan walinya rendah. Wali ini adalah wilayah, loyalitas, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai walinya. Itu tergantung keimanan dan ketakwaannya. Makin kita beriman, makin kita bertakwa, semakin kewalian kita semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi artinya. Paham ya? Kapan seseorang itu dikatakan bukan wali? Ketika dia melakukan amalan kufur, amalan syirik, sehingga dia menyebabkan dianya musyrik dan kufur, maka sudah bukan wali Allah Subhanahu wa taala walaupun ngaku dirinya muslim.
Ya. Karena banyak kemudian apa? Orang-orang yang taib. Kita lanjutkan kata Syekh. Au inna syafa'ata hakun. Kata mereka sesungguhnya syafaat itu benar. Betul, ada syafaat, ya. Wa annal anbiya lahum jah. Sesungguhnya para nabi mempunyai kedudukan di sisi Allah. Aw dzakara kalaman lin nabi. Atau mereka menyebutkan ucapan-ucapan untuk nabi yastadilu bihi ala syai'in min batilihi, yang menunjukkan tentang sesuatu yang menguatkan kebatilan mereka. Wa anta la tafhamu ma'nal kalam alladzi dzakarahu fajawabuhu biqaulihi. Taib. Jadi mereka orang-orang musyrikin mengatakan wali, kata Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada rasa sedih bagi mereka. Mereka mempunyai syafaat, ya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya wali, orang soleh, nabi mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mulia di hadapan Allah. Akhirnya membawakan dalil-dalil tentang itu. Memang betul. Wali, orang soleh, para nabi mempunyai kedudukan di sisi Allah. Mereka punya syafaat. Mereka mulia, orang-orang soleh. Taib. Kemudian mereka membawakan ayat ini atau ungkapan ini dengan dalil yang benar dalilnya, tapi keinginan mereka dibawa salah nantinya. Maka jawablah olehmu, innallaha dzakara fi kitabihi, sesungguhnya Allah menyebutkan dalam kitabnya, annal ladzina fi qulubihim zaygun yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabih, bahwasanya orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, melenceng, dia akan meninggalkan ayat yang muhkam yang jelas, justru dia akan mencari-cari ayat-ayat yang samar-samar, mutasyabih. Ya. Wa ma dzakartuhu laka min annallaha ta'ala dzakara anal musyrikina yuqirruna bi rububiyyah. Dan apa-apa yang telah aku sebutkan kepadamu, kata Syekh, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka menetapkan Allah terhadap rububiyahnya. Menetapkan Allah terhadap rububiyah artinya apa? Orang musyrikin yakin Allah menguasai alam semesta, menciptakan, menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta ini. Orang musyrikin yakin itu. Tetapi bersama dengan itu, katakan kepada mereka, bersama dengan keyakinan mereka itu, kenapa kemudian mereka diperangi oleh Rasulnya? Kenapa kemudian mereka diperangi oleh Allah? Sampai kata Allah, faktulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimanapun kalian menemui mereka, kata Allah. Orang musyrikin yang mana yang diperintahkan oleh Allah untuk diperangi? Orang musyrikin yang ketika itu mereka yakin bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah yang mengatur alam semesta. Kenapa mereka diperintahkan oleh Allah untuk diperangi? Karena mereka tidak menyerahkan ibadah hanya untuk Allah saja. Katakan itu kepada mereka, kata Syekh. Kemudian apa? Wa anna kufrahum bi ta'alluqihim 'alal malaikati wal anbiya wal auliya. Ya, dan kekufuran mereka, kesyirikan mereka ketika mereka apa? Menggantungkan hati mereka kepada orang soleh, kepada nabi, kepada malaikat. Ada enggak orang-orang seperti ini? Ada yang kemudian mereka memanggil-manggil nabi. Ya Habibi, ya Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Kita meminta kepada Nabi agar Nabi menyampaikan kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita. Seakan-akan kita meminta kepada Nabi. Padahal Nabi secara ayat umum bahwasanya siapapun dia yang namanya manusia biasa sudah meninggal, la yasma'u du'aakum, tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar doa kalian, mereka tidak akan menjawab permintaan kalian. Ya, mereka tidak akan menjawab permintaan kalian. Taib. Dan kemudian mereka akan mengatakan nabi, orang soleh, wali, ini dalilnya mereka punya kedudukan, mereka punya syafaat. Betul, mereka punya syafaat. Ya, dan kami datang ke kuburan mereka, kami nggak beribadah kepada mereka. Kami hanya ingin agar mereka memberikan syafaat untuk kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Padahal hal ini bukan berarti mereka tidak bisa memberikan syafaat, mereka bisa memberikan syafaat. Tapi bukan dengan begitu caranya, bukan dengan cara datang kita ke kuburan, minta-minta ke orang itu agar dia nanti memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah, bukan. Karena syafaat itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala yashfa'una illa limanir tadha. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang diridhoi oleh Allah ini? Adalah orang yang bertauhid. Misalkan ada seorang nabi ini. Apakah Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaatnya untuk Abu Lahab, pamannya? Bisa enggak? Enggak bisa. Walaupun pamannya, walaupun Nabi punya syafaat yang kuat,
karena pamannya musyrik maka tidak bisa diberikan syafaat. Dan juga apa? Syafaat tersebut tidak bisa kita berikan kecuali harus dengan siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Illa min ba'di atau min ba'di illa bi izni. Ya, kecuali dengan izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari poin ini dari poin ini sampai ke atas nanti insyaallah akan dibahas tentang syubhat orang musyrikin dan juga bantahan-bantahannya. Insyaallah akan lebih menarik dari pembahasan ini sampai ke depan. Karena apa? Kita akan disuguhkan oleh Syekh rahimahullahu taala bentuk syubhat orang musyrikin, kemudian bagaimana cara membantahnya. Ya, bagaimana cara membantahnya. Ini perlu untuk kita pahami ya, karena ini menjadi ilmu yang menjadi pondasi ilmu. Kalau salah dalam hal ini dikhawatirkan kita pun jadi salah ya. Itu saja kalau sudah adzan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.